Perkenalkan, nama saya Syahda Lutfiah Atika Husna dengan NIM 251110241311110. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rancangan program intervensi gizi sensitif dengan sasaran remaja putri yang saya beri nama Gema Putri, singkatan dari Gerakan Edukasi Mandiri dan Aksi Pangan Terpadu Remaja Putri. Program ini merupakan ide inovasi yang saya rancang untuk menjawab permasalahan gizi yang masih banyak dialami oleh remaja putri di Indonesia. Langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke program, mari kita pahami dulu mengapa remaja putri menjadi kelompok sasaran yang sangat penting. Remaja putri bukan hanya individu yang sedang tumbuh, mereka adalah calon ibu generasi berikutnya. Artinya, kondisi gizi mereka hari ini akan berdampak langsung pada kualitas generasi yang lahir di masa depan. Dan kondisinya saat ini cukup mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa sekitar 32% remaja putri Indonesia mengalami anemia atau kekurangan zat besi. Kemudian, sekitar 26% mengalami kurang energi kronis atau yang kita kenal dengan KEK. Dan yang lebih memprihatinkan, 1 dari 3 remaja putri berisiko mengalami stunting pada kehamilan pertamanya. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah sinyal bahwa kita butuh intervensi yang tepat sasaran, relevan secara budaya, dan berkelanjutan untuk kelompok ini. Lalu, apa sebenarnya akar masalah yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Saya mengidentifikasi setidaknya 4 akar masalah utama. Yang pertama adalah rendahnya literasi gizi. Banyak remaja putri yang belum memahami kebutuhan gizi spesifik mereka, terutama soal zat besi, asam folat, dan protein, yang justru sangat krusial di masa pertumbuhan mereka. Kedua, perilaku makan yang tidak sehat. Tekanan dari media sosial mendorong banyak remaja putri untuk melakukan diet ekstrim, sering skip makan, atau justru mengonsumsi junk food secara berlebihan. Ketiga, keterbatasan akses pangan bergizi. Harga pangan bergizi yang masih relatif tinggi membuat remaja dari keluarga kurang mampu kesulitan memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Dan keempat, kurangnya dukungan sosial dan lingkungan. Norma dari teman sebaya maupun keluarga yang tidak mendukung pola makan sehat membuat perubahan perilaku menjadi sangat sulit dilakukan sendirian. Nah, keempat akar masalah ini yang kemudian menjadi dasar perancangan program Gema Putri. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari presentasi ini, yaitu rancangan program Gema Putri. Gema Putri adalah singkatan dari 4 elemen utama program ini. G untuk gerakan. Program ini berbasis komunitas, bukan sekadar kegiatan di atas kertas. E untuk edukasi, menggunakan pendekatan peer-to-peer, yaitu edukasi dari teman sebaya ke teman sebaya. M untuk mandiri, memanfaatkan teknologi yang sudah familiar di kalangan remaja. Dan A untuk aksi, karena program ini dirancang untuk menghasilkan perubahan yang nyata dan terukur. Sasaran utamanya adalah remaja putri usia 12 hingga 18 tahun. Dan yang membedakan program ini dari program gizi konvensional adalah pendekatannya yang holistik, menggabungkan edukasi, komunitas, teknologi, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu paket program yang terintegrasi. Program Gema Putri terdiri dari 6 pilar atau komponen utama yang saling mendukung satu sama lain. Pilar pertama adalah Giziku, sebuah platform digital sederhana berbasis WhatsApp. Di sini, remaja putri bisa mencatat makanan harian mereka dan mendapatkan analisis gizi personal yang dipandu oleh kader remaja terlatih. Kita tidak perlu membuat aplikasi baru, cukup memanfaatkan teknologi yang sudah ada dan familiar. Pilar kedua adalah kebun gizi remaja. Remaja putri diajak untuk mengelola kebun mini di sekolah atau lingkungan tempat tinggal mereka, menanam bahan pangan bergizi lokal seperti bayam, kangkung, dan kacang-kacangan. Hasilnya bisa dikonsumsi sendiri atau dijual untuk kas kelompok.
Pilar ketiga adalah Duta Gizi Putri. Ini adalah inti dari pendekatan peer-to-peer kita. Remaja putri yang terpilih akan dilatih sebagai duta gizi yang bertugas mengedukasi teman-teman sebaya mereka secara informal. Karena pesan yang datang dari teman sendiri jauh lebih mudah diterima. Pilar keempat adalah Bekal Sehat Challenge. Kompetisi bulanan yang mengajak remaja untuk berkreasi, membuat bekal bergizi dari bahan lokal. Peserta dinilai berdasarkan kandungan gizi, kreativitas, dan keterjangkauan harganya. Pilar ketiga adalah Safe Circle, sesi konseling kelompok kecil yang dipandu oleh konselor terlatih untuk membahas isu body image, diet tidak sehat, dan tekanan sosial terkait penampilan. Ini adalah pilar yang menyentuh akar psikologis dari perilaku makan yang tidak sehat. Dan pilar keenam adalah Warung Gizi Putri, di mana remaja putri dibimbing untuk membuat dan menjual produk pangan sehat berbahan lokal. Ini bukan sekedar soal gizi, ini juga soal pemberdayaan ekonomi remaja. Program Gema Putri dirancang untuk dilaksanakan dalam 12 bulan, dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama pada bulan ke-1 hingga ke-2 adalah tahap persiapan dan rekrutmen, mulai dari koordinasi dengan sekolah dan puskesmas, survei baseline untuk mengetahui kondisi awal gizi remaja, hingga pelatihan duta gizi dan sosialisasi kepada orang tua. Fase kedua, bulan ke-3 sampai ke-5 adalah peluncuran dan aktivasi. Semua komponen mulai dijalankan secara bertahap. Giziku diluncurkan, kebun gizi dibangun, sesi Safe Circle perdana diadakan, dan Bekal Sehat Challenge resmi dimulai. Fase ketiga, mulai ke-6 hingga ke-10 adalah implementasi penuh. Seluruh 6 pilar berjalan bersamaan, disertai monitoring bulanan oleh tenaga kesehatan dan evaluasi pertengahan program. Dan fase keempat, mulai bulan ke-11 dan ke-12 adalah evaluasi dan berkelanjutan. Mengukur akhir, analisis dampak, dan yang terpenting, perencanaan agar program bisa terus berjalan secara mandiri oleh komunitas setelah program formal berakhir. Agar program ini bisa dievaluasi secara objektif, saya menetapkan beberapa indikator keberhasilan yang terukur. Dari sisi gizi, target kita adalah penurunan prevalensi anemia minimal 15% dalam 12 bulan. Dan peningkatan dietary diversity score minimal 1 poin dari baseline. Dari sisi pengetahuan dan perilaku, kita menargetkan peningkatan skor pengetahuan gizi sebesar 30% dari pre-test ke post-test, serta penurunan perilaku diet tidak sehat minimal 20%. Dari sisi psikologis, ada peningkatan skor body image positif pada peserta Safe Circle. Dan yang paling penting dari perspektif jangka panjang, minimal 70% komponen program harus bisa berjalan mandiri tanpa dukungan eksternal setelah 12 bulan selesai. Sasaran program sendiri adalah remaja putri usia 12-18 tahun dengan target awal 50 hingga 100 orang per sekolah atau per kelurahan, dengan prioritas pada mereka yang berisiko tinggi mengalami anemia atau KEK. Terakhir, saya ingin menekankan apa yang membuat Gema Putri berbeda dari program gizi yang sudah ada. Program ini menggabungkan pendekatan psikologi dan gizi secara bersamaan, sesuatu yang jarang dilakukan. Melalui Safe Circle, kita tidak hanya mengubah apa yang dimakan, tapi juga cara remaja memandang diri sendiri. Selain itu, program ini berbasis pangan lokal sehingga terjangkau dan berkelanjutan, menggunakan teknologi yang sudah ada seperti WhatsApp sehingga tidak ada hambatan akses, dan memiliki komponen wirausaha yang membuat program ini bisa membiayai diri sendiri dalam jangka panjang. Intinya, Gema Putri dirancang untuk berdampak nyata dan bertahan lama, bukan program yang berakhir begitu anggaran habis. Saya Syahda Lutfiah Atika Husna, terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu.